Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Lukman Hakim dengan NIM G2111190073. Saya dari Teknik Informatika B3. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian praktikum pemrograman berorientasi objek, yang dimana soalnya adalah membuat kasus OOP, dimana kasusnya nanti menerapkan enkapsulasi inheritance dan polymorphism, lalu menjelaskan penyelesaian menggunakan Java dalam bentuk format PDF dan rekam layar cara pembuatannya. Nah, untuk yang kali ini saya akan menjelaskan proses saya membuatnya dan apa kasus yang saya pilih. Kasus di sini yang saya pilih di sini adalah posisi pekerjaan seorang karyawan. Jadi ada karyawan tetap, ada karyawan magang, dan ada karyawan pekerja part time gitu. Untuk yang pertama, pastinya kita membuat Java package. Di sini saya beri nama ujian praktikum. Java package-nya atau main class, bisa dibilang main class. Lalu yang kedua, jadi waktu awal nanti ketika membuat package di main class atau Java package ini tidak usah diisi dulu, tidak apa-apa. Kita membuat, setelah membuat tadi ujian praktikum main class, lalu kita membuat parent class ini, yaitu karyawan. Di sini saya membuat subclass atau child class 3 buah, yaitu tetap, magang, dan part time. Oke, kembali ke parent class. Di parent class ini saya berikan nama kelas karyawan. Di sini ada string nama dan private integer nokar. Nokar di sini artinya nomor karyawan ya. Nah, di sini untuk penerapan enkapsulasinya saya terapkan pada nokar, yang dimana enkapsulasi sendiri itu berarti variabel ini tidak bisa diakses oleh kelas lain kecuali dengan cara-cara tertentu, yang dimana caranya nanti adalah menggunakan getter dan setter di sini. Jadi getter nanti untuk menampilkan value-nya, lalu set itu untuk mengaturnya nanti. Di sini saya untuk yang parent class saya buat variabel nama, lalu yang tidak saya enkapsulasi, lalu nomor karyawan nokar di sini saya enkapsulasi. Nama ini saya buat seperti yang ada di PDF yang diberikan waktu dulu. Lalu di sini ada tambahan variabel. Di sini saya yang seperti yang saya bilang tadi, untuk menampilkan nokar tadi tidak bisa diakses oleh sembarang kelas dan harus menggunakan cara tertentu, yaitu get nokar. Jadi nanti awalnya kita harus set nokar dulu. Jadi nomor karyawannya nanti di set, lalu ketika menampilkan nanti harus melakukan get gitu. Lalu untuk child class pertama saya membuat tetap, karyawan tetap di sini. Di sini ada parameter bekerja full time, lalu kerjaan di sini maksudnya pekerjaannya di perusahaan itu seperti apa. Jadi di sini yang tetap saya beri kerja full time dalam perusahaan, dan jam atau waktu kerjanya yaitu 9 pagi. Di sini 9 pagi sampai 5 sore tuh. Dan
kelas child class ini extend dari karyawan. Itu lalu yang magang hampir sama dengan yang file tetap.java itu, namun di sini saya ganti jenis posisinya pekerja magang, lalu pekerjaannya itu masih di bawah bimbingan seorang pembimbing dalam perusahaan. Jadi tidak, ya tetap full time, cuman masih ada pembimbing yang membimbingnya gitu. Jam kerjanya sama seperti karyawan tetap. Lalu untuk yang part time, nah di sini agak panjang untuk variabel kerjaannya. Sini kerjaannya saya buat dengan waktu yang disepakati kedua belah pihak di luar, baik itu masih dalam jam kerja atau tidak dalam jam kerja begitu. Lalu jam kerjanya juga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, untuk menampilkan semuanya ini kita gunakan ini. Pertama kita inputkan nama untuk karyawan. Jadi misal di sini ini karyawan. Nah, misal saya membuat baru new magang, karena di sini saya akan membuat orang baru jadi magang gitu. Lalu di sini yang kedua kita akan melakukan set pada nomor karyawan. Jangan lupa untuk memberikan titik koma setiap setelah selesai dalam satu line atau dalam sebuah variabel atau parameter, karena itu cukup fatal dalam pemrograman Java. Lalu kita tampilkan nama dan nomor karyawannya. Untuk pembatas kita buat pembatas di sini. Tuh, di sini nama terlebih dahulu, lalu display nama. Di sini display nama untuk menunjukkan nama karyawan di sini. Sudah saya set parameternya. Lalu setelah itu kita tunjukkan nomor karyawan. New line, nomor karyawan. Lalu di sini kita get nokar. Nah, nantinya nantinya akan muncul nomor karyawan baru karena di sini berbeda gitu. Selanjutnya kita tunjukkan variabel lainnya. Di sini ada kerjaan, lalu jam. Kita tampilkan saja langsung. Tidak perlu, untuk yang ini tidak perlu menggunakan set dan get karena
ini bukanlah termasuk enkapsulasi atau private class, jadi bisa langsung diakses tanpa menggunakan perintah khusus seperti setter dan getter tadi. Langsung saja magang kerja. Kita buat lagi untuk yang bagian oh ya, saya lupa membuat bagian tetap. Kita kopikan saja sini. Jangan lupa diganti. Karena di sini isinya sama dari magang, tetap dan part time, maka kita tinggal ganti bagian depannya saja. Kita tinggal ganti bagian kelasnya saja maksud saya. Lalu kita copy lagi untuk membuat yang bagian part time. Nah, di sini sudah selesai. Lalu tinggal kita run. Nah, di sini semuanya akan keluar karyawan dengan nama hakim, nomor karyawannya sekian 7340, lalu kerja. Ya, ini bagian yang karyawan tadi. Karena tidak ada itu, jadi karyawan di sini karyawan umum. Langsung ini kerja, variabel kerja, terus variabel istirahat. Dan di sini tidak ada variabel istirahat karena tadi di waktu menampilkan itu tidak saya tulis seperti tetap titik istirahat dalam kurung, saya tidak menulis itu. Jadi begini, jadi begitu saja dari saya, Lukman Hakim. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata yang tidak pas atau kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.